Oke, teman-teman, kelas 6 kita akan membahas soal yang topiknya sudah menyeluruh. Jadi tidak cuma satu topik, yaitu soal IPA Sleman. Nanti ada di posting di Sekolah Maya. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Jadi siapkan buku dan alat tulis. Nanti kalian tulis jawabannya saja dan keterangan-keterangan yang harus ditulis. Oke? Tidak ada tugas yang harus dikumpulkan, tidak ada. Jika tidak selesai, karena banyak ya, soalnya 50, kita bisa lanjutkan minggu depan. Tapi kalian, kalau Miss Debbie tanya, kalian jawab. Salah tidak apa-apa, tapi respon. Karena ini semuanya ini off kamera. Miss Debbie tidak tahu apakah kalian masih di situ atau tidak. So, I need your respon. Ya. Kalau misalnya jaringannya kurang baik, karena harus download atau buka file gitu, tidak apa-apa, off. Yang penting responnya ya, supaya Miss Debbie tahu ada orang di situ ya kak, masa ngoceh sendiri. Tidak lucu. Oke, lihat di Sekolah Maya. Di bagian bawah yang 6A ini belum diposting, tapi nanti di download ya, nanti di download. Miss Debbie nanti akan posting ini soal IPA Sleman ya, terus nanti download dalam bentuk Word. Sekarang kita akan bahas, Miss Debbie akan buka langsung aja. Seperti ini. Kita bahas yang soal bimbel IPA tahun 2020 dari Kabupaten Sleman. Miss Debbie masih punya banyak. Jadi siapkan diri kalian, fokus. Kalau ada yang perlu dicatat, harus dicatat. Misalnya ada yang belum ngerti istilah-istilahnya atau definisi, itu kalian harus siap catat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Miss Debbie akan pilih ada Pranaf, ada Rain, ada Geraldo. Nomor 1 silakan Pranaf dibaca. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem laut adalah semua boleh jawab bersama-sama. Maksudnya jawab dalam hati dulu, tapi Pranaf silakan dijawab yang mana gitu. Sebutkan. D. Enggak. Pikir aja dulu. Pikir aja dulu. Enggak usah. D kelihatannya, Mas. Oke, yang lain gimana? Ada yang punya jawaban lain? Coba tanya dulu. Fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Jadi di laut, ini kan ekosistem laut ya. Ekosistem itu berarti ada tumbuhan, ada binatang. Yang disebut ekosistem itu berarti ada lingkungan abiotik dan ada biotik. Ya. Abiotik dan ada biotik. Biotik ini ada biotik adalah makhluk hidup, bisa dari tanaman, bisa dari binatang. Nah, kalau ini di laut, berarti dia kan ada tanaman dan juga ada binatang-binatang yang di laut. Maka kalian harus tahu dulu istilahnya fito dan zoo. Fito dan zoo. Kalau plankton kan makhluk hidup yang sangat kecil definisinya kan. Nah, fito itu artinya tanaman, zoo itu artinya binatang atau animal tadi. Maka yang disebut dengan ekosistem laut pada rantai makanan, dari salah satu rantai makanan itu selalu mulainya mestinya dari produsen. Nah, produsen dalam hal ini adalah binatang atau tumbuhan. Jadi tanya. Yang dimaksud dengan istilah produsen pada rantai makanan itu berarti tanaman atau binatang. Jawab. Guys. Ya, Miss, halo. Dengeran nggak? Kedengeran. Apa? Aku lupa, Miss. Istilahnya produsen lupa. Kalau produsen itu kan yang mulai dari rantai makanan itu kan, Miss? Ya. Dalam hal ini tanaman atau binatang? Tanaman. Nah, itu. Jadi tanaman. Nah, yang mulainya dari tanaman itu disebut fitoplankton. Tanaman
Yang sangat kecil-kecil. Fito, tulis. Fito sama dengan tanaman, zoo sama dengan binatang. Tulis. Fito sama dengan tanaman, zoo sama dengan binatang. Udah? Udah. Oke. Sekarang yang dimulai dari tanaman itu namanya fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh konsumen tingkat 1. Yang mana jadinya? Fitoplankton di sini berlaku sebagai produsen. Pilihannya ada A, ada C, berarti kalau dimulai dari fitoplankton. Kalian pilih yang mana? A atau C? Karena ini sama-sama produsen mulainya. Tapi konsumen tingkat 1-nya yang mana? Zoo atau udang? A kayaknya A. Maka Vito dimakan sama zoo karena sama-sama makhluk hidup yang sangat kecil. Ya. Vito dimakan sama zoo, baru zoo-nya dimakan oleh ikan yang kecil. K2. Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3 ikan tuna. Lalu ini konsumen tingkat 4. Kalau hiu udah ada yang makan lagi, berarti dia konsumen 6. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya, habis itu dimakan penyakit. Bisa jadi ya, atau berantem, ya kan, hiu kan? Miss Debbie maksudnya ini ditulis jawabannya enggak? Tidak. 1A. Miss Debbie hanya suruh tulis apa tadi? Jawabannya enggak ditulis Miss Tidak. Debbie. Hanya A, B, C, D-nya saja. Miss Debbie hanya suruh tulis tadi apa? Vito sama dengan, udah belum tadi? Vito sama dengan apa? Tanaman. Zoo sama dengan binatang. Nomor 2 ada tadi Pranav. Tadi siapa ya Miss Debbie bilang? Geraldo nomor 3. Nomor 2 siapa tadi? Cepat. Rain. Hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis parasitisme adalah Salah tidak apa-apa, Rain. Parasit merugikan. Bentar, Miss. Oke, teman-teman semuanya silakan sambil berpikir, silakan ditulis simbiosis sama dengan simbiosis sama dengan hubungan antar makhluk hidup. Simbiosis sama dengan hubungan antar makhluk hidup. Dah? Miss boleh jawab nomor 2? C, Coach. Boleh, silakan yang mau jawab nomor 2 apa? Ren udah jawab kok. Coach. Miss. Tadi Ren bilang C. Ya, yang lain setuju nggak? Setuju. Jadi mau tanya sekarang, simbiosis itu apa? Yang belum tahu tadi, yang belum tahu silahkan ditulis simbiosis sama dengan apa? Hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup. Ada, kasih tanda garis-garis. 1, mutualisme. Paling kalian udah lupa nih. Aku masih inget loh. Oh ya, mutualisme. 2, komensalisme. Silahkan ditulis. Ingetin lagi deh. 3, parasitisme ini ketiga. 4, amen salisme.
Yuk, sekarang masing-masing. Mutualisme itu apa? Hubungan yang bagaimana? Yang saling, Saling yang satu menguntung. diuntungkan, dua-duanya untung. Dua-duanya untung. Untung. Silakan ditulis ya. Untung. Hubungan yang saling menguntungkan. Komensalisme apa? Yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan Tidak atau dirugikan. tidak diuntungkan. Tidak tetap pengaruh. Biasa-biasa saja. Untung dan satu lagi tidak rugi gitu ya. Tidak rugi dan juga tidak untung. Iya, tidak untung, tidak rugi, tidak apa-apa pokoknya. Tidak terpengaruh. Ya. Kemudian ini parasit. Yang ketiga parasit ya nih ya. Namanya juga parasit. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Tiga parasitisme apa tadi? 1 untung, yang lainnya apa? Namanya juga Dirugikan. parasit. Iya, rugi. Udah ditulis belum? Udah ditulis belum? Guys. Sudah. Oke. Amensalisme satu lagi. Tidak rugi. Juga tidak rugi dan rugi. Kalau ini tidak rugi dan rugi pasangannya. Kalau parasit kan rugi dan untung. Ya. Tapi kalau amensalisme rugi dan tidak rugi. Tapi tidak untung, tidak rugi, tidak ada apa-apa, tidak terpengaruh apa-apa. Sekarang tolong jelaskan yang kalau kalian jawab C ini, bagaimana hubungannya tadi parasitisme? Yang mana Karena yang kalau rugi? misal jamur panu di kulit manusia kan gatel, tapi panunya tuh untung. Betul. Si jamurnya ini, ya jamurnya ini untung. Kenapa? Dia kan dapat makanannya dari kulit kita. Kita menjadi hostnya, induknya, inangnya dia. Dia untung, dia semakin berkembang biak. Biasanya ya kalau kayak gini, makin digaruk-garuk kalian gatal itu dia makin tersebar loh. Ya, karena itu kan sering diberi salep ya kalau untuk penyakit kulit itu pada permukaan kulit kalian untuk mencegah perkembangbiakan si jamur atau penyakit kulitnya itu. Makanya kalau ada penyakit kulit biasanya jangan digaruk karena nanti dia makin menyebar bakterinya itu. Nah, sedangkan kulit manusianya ini dia sangat rugi. Ini kan parasitisme kan? Yang satu untung si jamur tadi, yang kitanya rugi. Sampai sini ngerti nggak? Guys. Oke. Can I clear? Sudah semua nulis? Yes. Udah? Ya. Udah. Clear. Nomor 3. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Sleman, keberadaan burung punglor Zooxenia citrina di wilayah Sleman berkurang. Penyebab berkurangnya hewan tersebut adalah A. Tingkat reproduksi yang rendah. Ya. Betul. SCP share ya. Nomor 3A ya. Yang namanya burung punglor. Miss, share screen-nya kok hilang, Miss? Iya, ini lagi mau dibuka yang lain. Oh. Kenapa enggak tinggal apa itu di post aja share screen-nya? Di post. Kan bisa toh. Toh? Ya toh? Tapi kan tetap jadi nggak muncul kan? Jadi mau kasih tahu ini Google-nya. Sekarang udah muncul belum di situ? Udah. Apa? Udah muncul belum gambar burungnya? Udah. Oke, ini burung Oh, punglor memang. ya. Ini burung punglor di wilayah Sleman. Nah, ini semakin berkurang populasinya. Kenapa? 1, karena dia tidak masuk dalam daftar satwa langka
sehingga orang-orang bisa berburu. Kalau orang-orang bisa berburu berarti populasinya makin bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang, itu satu ya, karena dia bukan daftar satwa langka. Yang kedua, dia mudah stres. Kalau dia mudah stres berarti dia susah untuk berkembang biak. Maksudnya mudah stres. Mudah stres, misalnya kalau berisik gitu ya, lingkungannya berisik gitu. Mudah stres dia, sehingga dia bisa cepat mati. Biasanya kayak gitu. Nah, kemudian ini dalam hal ini dia susah bereproduksi, susah berkembang biak. Makanya itu populasinya jadi makin lama makin berkurang. Mengerti atau tidak? Mengerti. Ya, sampai sini ngerti ya. Jadi ada dua alasan. Satu, dia bukan terdaftar dalam satwa langka sehingga orang-orang bisa berburu. Yang kedua, dia mudah stres sifatnya burung ini, sehingga sulit untuk bereproduksi. Jadi jawabannya adalah A. Betul, Geraldo. 3A ya. 4. Melbet. Organisme yang dapat melindungi posisi X dan Y adalah menduduki posisi X dan Y adalah belalang dan ular. Setuju nggak, teman-teman? Setuju. Oke. Sekarang Miss Ibu mau tanya. Rantai makanan yang pertama. Yang pertama silakan dipilih yang paling atas. Nah, yang paling atas mulai dari padi. Ini disebut produsen. Mana K1-nya? Konsumen satunya adalah tikus. Tikus dimakan apa tadi kamu bilang ini? Ular. K2-nya. Lalu K3-nya adalah burung elang. Ini rantai makanan yang pertama. Sekarang Mas Devi mau tanya yang kedua di bawahnya. Rantai makanan kedua dimulai dari apa ini? Sama, dimulai dari apa? Guys, dimulai dari apa? Padi atau produsen. Padi dimakan. K1-nya? Konsumen Belalang. satu. Kok belalang sih? Ini dulu. Ayam. Ini kan tadi rantainya satu rantai. Sekarang yang kedua, ini padi dimakan. Cepat. Ayo respon, ayo. Padi dimakan. Ayam dimakan. Kalkun. Bukan kalkun, ini elang. Elangnya disebut konsumen berapa ini? Kalau rantainya yang ini. Padi dimakan ayam dimakan elang. Ini disebut konsumen berapa? Cepat, 2. Ya, maka ini yang kedua ya, rantainya yang kedua. Sekarang yang ketiga. Masih ini juga. Padi dimakan? Ayam. Masih K1. Ayam dimakan apa lagi selain elang? Kucing. Bukan kucing itu. Musang. Maka ini rantai yang ketiga. Ingat ya, rantai dimulai dari produsen. Ya. Sekarang yang keempat. Posisinya ini. Tadi kamu bilang apa ini? Belalang. Berarti padi dimakan belalang. Belalang dimakan Katak sama ayam. Mana? Oh iya, betul. Oh, kan ada ayam itu. Katak dimakan. Katak bisa dimakan apa ini K2? K2. Musang. Mana katak dimakan musang? Nggak ada tanda panahnya. Ular. Katak ke atas dimakan ular. Betul. Berarti ini adalah ya. Ular. Yang X tadi kan belalang. K1 belalang. K2-nya katak. Maka ularnya di sini menjadi K3. Itu rantainya yang keempat. Rantai yang keempat. Apalagi yang belum?
Ada lagi nggak yang belum? 1, ini 2, kemudian tadi ke sini 3, kemudian belok ke atas yang ini 4. Ada lagi nggak? Kemana lagi? Ayo dicari. Selalu dimulai dari padi. Silakan jawab. I, Padi. B, Miss Debbie tidak tanya A B C D-nya, Miss Debbie cari Oh. rantainya, cari rantainya. Ulang ya. Sekarang semuanya bilang, jawab. Rantai yang ke-1. Padi dimakan P. apa? dimakan tikus. Tikus dimakan. Dimakan ular. Tadi kamu pilih ular kan ini? Pilih Oh. ini kan? X dan Y-nya. Ular. Kemudian ular dimakan Elang. elang. Ini yang rantai 1. Yang kedua, Padi. Padi. Dimakan ayam. dimakan ayam K1. Dimakan Satu ayam. Langsung Dimakan dimakan? ular. mau ke Dimakan atas. ular. Iya, mau ke atas juga bisa, betul. Dimakan ular. Setelah itu Padi dimakan ayam. dimakan Ayam ular. dimakan Kok nggak langsung ke ular. elang? Ah, Ular kok nggak langsung ke ya, elang? ini ularnya dimakan elang. Ini bisa juga. Ini yang kedua ya, berarti ya. Apa lagi? Padi, Padi. Padi dimakan Makan belalang. 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 Ini yang Dimakan ayam ada 3 kodok. cabang loh, guys. Yang ayam ada 3 cabang. Tadi dimakan Oh, ular, iya. dimakan elang. Kemudian langsung dimakan elang belum loh kalian? Langsung dimakan Tadi musang. dimakan ayam, ayamnya langsung dimakan. Musang. Ayamnya selain dimakan musang tadi belum yang ini. Dimakan Elang. elang, yang ini langsung. Udah 3. Terus yang ini langsung musang. Berarti udah 4. Apa lagi? Sekarang. Padi dimakan, kamu bilang tadi dimakan Belalang. belalang. Belalang dimakan Belalang dimakan kodok. katak. Atau katak. Katak dimakan Dimakan ular. Itu udah 5. Setelah itu dimakan elang. Itu udah ke-5. Next, apa lagi? Cabangnya dari belalang ini ada ayam, ada katak. Yang ini belum. Padi dimakan Dimakan belalang. belalang dimakan ayam. Ayam dimakan ular. Ayam dimakan Elang. ular dimakan elang. Tapi dari ayam itu ada 3 cabang. Jadi kalau kalian pilih padi dimakan belalang, dimakan ayam, ayamnya dimakan ular, lalu ke atas ini elang. Ada lagi yang lain, padi dimakan belalang, dimakan ayam, terus langsung ayamnya dimakan elang. Itu bisa langsung. Ya. Juga ada yang ketiga, padi dimakan belalang, lalu dimakan apa? Guys, Dimakan ayam. ayamnya dimakan apa ini yang bawah? Musang. Jadi dari ayam ini ada 3 cabang. Mengerti ya? Rantainya jadi banyak ini. Ada yang langsung padi dimakan belalang, belalang langsung dimakan apa ini? Katak. Kan ternyata ke atas. Katak dimakan ular. Lalu ular dimakan elang. Ada berapa itu? Mengerti nggak rantainya? Ikuti aja tanda panahnya. Mengerti tidak? Ya, jawabannya sih sederhana. X-nya Aku adalah jadi belalang. bingung, Miss. Jadi kayak kamu jadi bingung kayak kan dimakan. Makanya ini disebut apa? Ular. Makanya ini disebut apa? Kalau gabungan kayak gini disebut apa? Rantai makanan. Salah. Kalau rantai makanan kan cuma 1 jalur gini. Itu tadi rantai makanan ya ini jalurnya. Kehidupan makanan. Ayo apa yo? Pasti lupa. Pasti lupa. Ini kelas 4 ya? Bisa ke sini belok. Kemudian ini dari sini bisa ke atas, bisa belok ke tengah, bisa ke bawah. Kemudian satu lagi dari sini padi, belalang, katak ke atas lagi. Bahkan dari katak ini ada langsung ke atas ini. Yang dari ayam ini yang bisa 3 cabang. Bisa dimakan ular, kemudian
Ekosistem. Ayo, bukan. Ya, dari ayam ini ada 3 cabang, langsung dimakan ular, dimakan elang. Atau langsung dimakan elang. Atau dia dimakan musang. Musangnya dimakan sama elang. Bisa panjang rantainya. Dan dari ayam bercabang 3 ini. Dimakan ular, langsung dimakan elang, atau dimakan musang dulu. Oke. Gabungan dari rantai makanan namanya apa? Oh, jaring makanan. Nah, web. Food web atau jaring makanan. Makanya kan kayak jaring-jaring tuh. Kamu pernah lihat jaring laba-laba nggak? Pernah. Rumit kan? Ya, rumit kan? Nah, makanya disebut web, food web. Karena kalau udah bergabung, asalnya tapi dari satu. Ada makanannya. Yaitu apa ini? Produsen. Produsen itu berlaku tanaman atau binatang kalau produksi yang disebut produsen. Guys, Ya, Miss. yang disebut produsen itu tanaman atau binatang mulainya? Tanaman, Miss. Tanaman. Tanaman. Ya, tanaman. Nggak cuma padi sih, tapi yang jelas produsen itu dari tanaman mulainya. Oke, jadi setiap satu soal itu nggak cuma asal jawab, tapi harus ngerti kenapa kok kita jawab itu. Ya, bisa panjang penjelasannya. Nomor 5, silahkan ada Bile. Nomor 5. Ya. Oke. Tumbuh-tumbuhan yang memiliki kesamaan adaptasi seperti mawar dalam melindungi dari musuh dan yang mama. Aku mau jawab. Ya, Bile dulu ya. Kayaknya C, Miss. Teman-teman, C. Bile C. jawabnya Aku 2, B. 4, dan 5. B. Siapa? Sean ya? Aku Sean jawabnya B. bingung. Ada yang lain? Yang lain jawabnya Habet. Aku Gitu. kebingungan harus pilih. Habet ya ini ya. Habet jawabnya apa? Nggak tahu, Miss. Jadi dibaca dulu. Ini ada nangka, ada kaktus. Kamu tahu ini nggak? Tanaman mawar. Tahu, Miss. Tahu tanaman mawar seperti apa? Ciri-cirinya. Ada durinya. Ciri-ciri duri. Nah, Nomor 2 itu kan kaktus ada durinya. Nomor Ya. 6 itu ada bulu halusnya. iya itu buahnya. Pohonnya udah pernah tahu belum? Belum. Oke, kita lihat ya. Apa saja yang belum tahu? B, Miss. Tahu sini. Miss B, Debbie B, 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 kasih B. Kak. Miss Debbie tanya dulu, kalian tahu nggak pohon nangka? Pohon Tahu. salak, pohon cemara, Tahu. Allah agak kelihatannya tahu. pohon bougainville. Tahu nggak? Bougainville itu pohon yang ditemukan sama Bougainville kan. Mawar, tahu nggak? Tanamannya tahu nggak? Kalau nggak tahu soalnya nggak bisa jawab. Harus tahu dulu. Salah, Miss. Anu, Oke, kita lihat ya. salah ada bingungnya nggak tahu. Ya, kita lihat. Salah, ini tanaman bunga mawar. Oke, udah kelihatan. Sekarang mesti dikasih tahu biar jelas. Nggak jelas ya? Bentar ya. Yang ini kelihatan nggak? Dia ada durinya. Yang kanan. Tanaman mawar ada durinya. Kelihatan, Miss, tapi kecil banget. Kecil ya. Jadi tanaman mawar itu berduri. Maka yang memiliki kesamaan adaptasi yaitu berduri juga itu satu kaktus. Yang kedua, kalian belum tahu tanaman salak kan? Udah Nah, pernah lihat. tuh. Lihat batangnya seperti apa? Banyak?
Apanya? Banyak apanya? Duri. Duri. Sama kan? Berarti satu kaktus, 2 tanaman salak, 3 Jadi mau kasih tahu yang namanya pohon bougainville, tanaman bunga bougainville. Ini bagus. Wah, siapa pernah lihat ini? Pasti kalian pernah lihat deh. Nah, Ya ada di mana-mana. Ada yang dijadikan bonsai gini, pendek-pendek. Ada yang tinggi. Ini namanya bonsai ya. Ada yang tinggi tuh kayak di rumah-rumah tuh di atas. Bunganya lebih banyak daripada daunnya, sehingga cantik dijadikan tanaman hias. Gitu ya. Miss Devi pengen punya tanaman gini. Cantik kelihatannya. Nih. Dia tuh bunga gitu. Daunnya lebih sedikit daripada bunganya. Nah, ini jika kalian lihat lebih teliti, ini enggak terlalu kelihatan ya. Dia ada durinya batangnya ini. Jadi yang sama adalah apa tadi? Jawabannya? Silakan pilih. Salak, kaktus, sama bougainville. B dong. Iya. 6. Siap-siap. Ada Sean. Hah? Sean baca. Sean. Bentar. Marak menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan banyak negatif. Kondisi semakin parah terjadi di beberapa kota besar. Banyak dijumpai sampah plastik, penyumbang saluran irigasi maupun sungai. Upaya paling tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan pada kondisi tersebut adalah Teman-teman juga jawab, tapi yang bersuara silakan Sean. Teman-teman juga jawab. Sean pilih mana? bentar. D aku. Delta. D. Teman-teman D. apa? Teman-teman. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Ya. Edukasi itu apa tuh? Edukasi itu pendidikan. Oke, pendidikan tentang pengolahan plastik. Nah, Miss Devi mau kasih tahu bahwa plastik itu tidak semuanya negatif loh ya. Ada yang positif, yaitu yang bisa didaur ulang, yang namanya plastik PET. Asalnya dari botol mineral, galon. Siapa pernah lihat iklannya di TV? Bahwa sampah PET bisa didaur ulang menjadi jersey, menjadi dakron, ya, menjadi sofa gitu. Siapa pernah lihat? Guys, Bisa jadi apa? Tadi PET. baju jersey ini didaur ulang. Jadi hewan peliharaan bisa dijadiin pakai baju jersey gitu, Miss. Apa peliharaan? Hewan peliharaan bisa dijadiin apa Mana itu? peliharaan mana? PET itu kan Itu kan bahasa hewan Inggris. peliharaan. Bukan. Kan itu plastik jenis PET. PET. Ini kan kita ngomongin plastik, bukan PET bahasa Inggris. Polyethylene tetrafluoroethane. Nama chemical ini. PET. Gila tadi nggak ngikutin ya. Kita kan lagi ngomongin nomor 6 plastik. Kan Miss Devi bilang tidak selalu negatif. Ada yang positif, yaitu yang bisa didaur ulang, namanya PET. Nggak bilang PET tadi. PET ya. Didaur ulang menjadi macam-macam. Jadi bantal, jadi sofa, jadi baju jersey ya. Nah, yang negatif itu yang jenisnya kayak kalian sering pakai tuh, kantong kresek, plastik bakso untuk kuah itu ya, tali rafia, plastik lainnya, sedotan, styrofoam, polybag, itu yang memberikan dampak negatif. Kenapa? Dia tidak bisa didaur ulang, itu menjadi sampah. Kalau dibakar dia akan menimbulkan gas beracun, namanya gas metan
metan. Makanya itu kan sebenarnya tidak boleh bakar sampah. Kenapa? Karena ada banyak plastik yang bukan PET. Kalau PET ini bisa didaur ulang di pabrik, dihancurkan, ya kemudian menjadi barang-barang yang berguna. Nah, yang kita bahas di sini kan yang negatif. Yang negatif lebih banyak daripada yang positif ya jenisnya. Betul tidak? Kalian jumpai nggak beli makanan pakai styrofoam, pakai plastik kuah, kemudian pakai kantong kresek? Karena itu di supermarket apa? Siapa yang suka belanja sama mama bawa sendiri kantongnya? Siapa? Aku terkadang. Simpan, kalau Miss Debbie simpan di motor, simpan di mobil kantongnya itu. Bisa dicuci. Kalau aku simpen habis itu, kalau enggak palingan ya nanti dipakai buat plastik tong sampah gitu. Iya, tapi kan tetap aja buang sampah, ya. Nah, yang kita maksud di sini yang negatif itu yang tidak bisa didaur ulang. Banyak, lebih banyak. Karena itu apa di sini? Ini Miss Debbie sedang ini. Miss Debbie sedang bilang edukasi untuk kalian. Edukasi bahwa sampah plastik itu harus diolah. Harus didaur ulang sebenarnya. Dan mengurangi. Makanya Miss Debbie sedang melakukan ini yang D. Ya. Edukasi, yaitu apa? 1, daur ulang. Yang kedua, kamu harus kurangi. Belanja bawa sendiri kantongnya. Tahu kan kantong-kantong yang ekobag gitu? Tahu kan? Yang bukan plastik. Pernah lihat atau punya? Guys? Ya, Miss. Punya nggak? Punya apa, Miss? Tadi nggak kedengeran. Suara Miss Debbie tuh nggak kedengeran, po? Kedengeran sih, cuma tadi agak lupa dikit, Miss. I'm talking about the plastic that you need to reduce. Reduce, kan programnya kan 3R. Reduce, reuse, recycle, right? Yang penting selain yang PET kan, Miss. Miss Debbie sedang melakukan ini, menggalakkan edukasi buat kalian. Ya, betul. Yang selain PET, itu kalian kurangi. Ada styrofoam, sedotan, kantong plastik, kresek, plastik kuah, ya, tali rafia, seperti itu. Yang bukan PET. Yang itu harus di-reduce. Yang kedua reuse, recycle. Nah, recycle ini yang bisa hanya yang jenis PET. Botol-botol mineral, air mineral, dan galon. Ngerti nggak sampai sini? Guys? Ngerti. Oke. Jadi nggak cuma asal jawab ya, tapi kita bahas satu-satu. Nomor 7. Silahkan ada Tania. Cepat. Ya, Miss. Nggak banyak. Tania. 7. Dayu dan keluarganya tinggal di dekat kawasan Kars. Sebagian besar warga bekerja sebagai penambang kawasan tersebut. Tiap hari truk pengangkut batu kapur lalu lalang melewati perkampungan warga sekitar. Dampak negatif kegiatan tersebut di lingkungan adalah Oke, mungkin kamu belum tahu ya. Kars itu tahu nggak, Tania? enggak. Kalau nggak tahu mesti share dulu. Nah, ini penambangan. Ya, pernah lihat yang kayak gini nggak? Batu-batu kapur di daerah Pernah. Sleman, di daerah apa ya? Gunung Kidul bukan Gunung Kidul ya. Daerah ke barat ya. Ke timur. Daerah pantai selatan ke timur, arah mau ke kota Cilacap. Ini ada gunung-gunung, Pegunungan Sewu. Pegunungan Sewu namanya kalau di kita. Ini putih-putih. Tebing-tebingnya putih. Pernah lihat ini? Kalau kalian lagi traveling ya, coba lihat, itu namanya Pegunungan Kapur, Kars. Nah, Kars ini ya seperti kalian lihat ya, udah lihat belum sebelah kanan? Ada truk ini.
Udah lihat? Udah, Miss. Oke. Ini ditambang, digali, bukan digali, dipahat ya. Terus dia bawa batu-batunya. Untuk apa? Kamu tahu nggak? Buat bikin kapur. Ya, buat bikin kapur, buat bikin rumah, ya, bahan bangunan, ya. Adanya tuh di toko-toko besi gitu. Nah, jika ini ditambang, ya, dipahat, kemudian batu-batunya diambil, itu kan ada jatuh-jatuh ke bawah gini kan. Nah, ini menutup permukaannya yang namanya sedimen, sehingga ketika air hujan turun itu mengurangi peresapan air, makanya debit air berkurang atau jumlah airnya berkurang di dalam tanah. Kenapa? Karena ada pengendapan atau sedimen. Ulang, sedimen sama dengan apa? Pengendapan. Tulis, sedimen sama dengan, tulis, kita masih di nomor 7 ya. Sedimen sama dengan pengendapan. Udah? Udah Tadi belum? apa nih? Sedimen sama dengan pengendapan. Nomor 7 deh, Miss. Miss Debbie nggak tanya jawabannya, Miss Debbie ini dulu suruh kamu tulis. Nggak usah buru-buru. Sedimen sama dengan pengendapan. Sekarang Miss Debbie tanya, ulangi lagi tadi. Mengapa ketika penambangan batu kapur ini atau karst, jumlah airnya menurun? Kenapa? Jawab. Soalnya itu, Miss, batu-batunya yang ada di tanahnya itu mengurangi pengendapan. Mengurangi peresapan air, ya. Ya, karena adanya pengendapan. Yang lain mengerti tidak? Selain Halbert. Kalau kalian nggak respon, berarti kalian nggak ada di situ dan kita nggak akan selesai loh. Halo, Miss. 1, Ngerti, Miss. 2, Ngerti, Miss. 3. Ngerti, Miss. Sudah ditulis belum? Oke, sudah ditulis belum? Sedimen sama dengan Sudah. pengendapan. Diulang ya. Tadi Habib bilang ketika ini ditambang maka akan menutupi permukaan tanah, lalu peresapan airnya berkurang sehingga air di dalam tanahnya berkurang. Karena ada peristiwa sedimen tadi, pengendapan. Yang kedua, kalau kalian lihat ini gambarnya apa ini? Miss Dewi. Miss, sedimen tuh pakai itu sedimen tuh pakai A atau E, Miss? C, SE. Bukan, kan men itu pakai A atau E? E. Bahasa Indonesia. Ini apa tadi, Miss? Tuh kan, kenapa Billy ketinggalan ya? Udah berapa menit yang lalu loh. Kenapa? Kenapa Billy? Jaringannya lambat apa gimana? Yang lain, sekarang Miss Debbie tanya, ini apa? Itu gunung kan? Gua. Apa enggak gunung? Gua. Gua. Ya, di dalam gua biasanya ada apa ini? Binatangnya, makhluk hidup apa? Kelelawar, Ya, kelelawar. Nah, kelelawar makanannya apa? makanannya buah. Buah, selain buah. Dia juga Buah. predator loh. Dia juga predator. Oh, Kalau dia predator berarti dia karnivor. iya, Miss. Kalau karnivor berarti dia makan binatang lain. Apa kira-kira? Makan serangga, Miss. Betul, serangga. Nah, serangga apa yang memakan padi atau ladang? Serangga apa yang biasanya? Walang sawit. Belalang. Kalau ini ditambang, kelelawarnya kan terganggu, dia pergi. Sehingga yang makin banyak populasinya apa? Belalang. Belalang makan Padi. Maka hama, kan belalang disebut hama kan kalau dia makan produksi manusia kan. Hamanya semakin meningkat. Kenapa hubungannya ini? Kalau banyak ditambang, penambangannya
terus, yang nggak memperhitungkan lingkungan, maka satu, airnya berkurang, dua, apa? Hamanya meningkat. Nah, itu. Sehingga jawabanmu adalah, jadi kan sebelum jawab kan harus diteliti dulu satu-satu kan. Sehingga jawabanmu adalah D bukan, Miss. airnya berkurang karena apa? Tadi itu. Berkurang karena apa namanya? Sedimentasi, pengendapan. Yang kedua, kelelawarnya pergi sehingga terjadi lonjakan Hama. Selain untuk pekerjanya sendiri ya, sebenarnya ini ISPA itu apa? Silakan ditulis. ISPA sama dengan infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi saluran pernapasan akut. Dah? Belum. Tadi apa? Infeksi saluran pernapasan akut. Dah? Jadi sebenarnya untuk pekerjaannya sendiri, kalau nambang kapur itu dia bisa kena infeksi saluran pernapasan karena debu itu batu dipecahkan. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Miss. Oke. 11:06. Yo, ngebut. Kita lihat dulu satu lagi sulit atau tidak. Gak usah buru-buru jawabnya, kita kan bahas satu-satu supaya ngerti. Kalau udah ngerti kita bisa lanjut. Next. Satu lagi aja, nomor 8. Gampang ini. Silahkan ada Melbet udah belum Melbet? Udah, kalau mau lagi nggak apa-apa, Miss. Oke, lagi. Pada suatu ekosistem hutan terdapat rusa, rumputan, dan harimau. Kemudian datang sekumpulan zebra. Perkembangan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut dalam kurun waktu tertentu adalah Ada rusa, ada rumput, ada harimau. Datang zebra. rumputan berkurang, populasi harimau bertambah. Bisa kasih alasannya nggak? Kenapa pilih itu? Rusa dan zebra makan rumputan. Rumputnya berkurang, tapi ada yang senang. Apa yang senang? Makhluk apa? Harimau. Kenapa? Makan zebra dan rusa. Gitu. Makanannya banyak. Harimaunya tambah datang terus. Woi, di situ ada makanan banyak. Gitu. Ya kan? Logikanya gitu ya. Oke, ini tidak dihafal tapi dimengerti. Bisa ngerti ya? Ya, Miss. Oke, time's up. We continue next week. There will be no assignment to submit for today. But you need to answer at least up to 20. Kalau yang lain sampai 25 loh, kelas lain. Kalian sampai 20 saja. Jadi catat ya, kelas 6A sampai nomor 20. PR, tidak usah disubmit. Tulis aja A, B, C-nya gitu. SDB catat hari ini diberi PR sampai dengan nomor 20. Jawabannya saja ya. Kalau 6B, 6C itu sampai nomor 25. Ada sekolah maya atau Miss? Ada nomor
Ya, ini mau nanti recordingnya, kalau recordingnya sih yang tadi ya. Recordingnya tetap ada. Oke, see you guys.